Salam damai sejahtera sekali lagi kepada tuan-tuan dan puan-puan dan saudara dan saudari seiman yang saya kasihi. Oke. Saya Pastor Miller Likup dan tajuk khotbah saya hari ini adalah gereja. Gereja bukannya bangunan yang dibuat daripada semen ataupun kayu. Tetapi gereja adalah semua manusia yang di seluruh dunia ini yang percaya kepada Yesus Kristus dan taat setia kepada Yesus Kristus. Dari pelbagai bangsa, kaum, suku-suku, bahasa, warna kulit. Ramai sekali. Walaupun kita ramai, firman Tuhan mengatakan, kita satu tubuh. Gereja adalah satu tubuh Tuhan. Seluruh dunia ini dipanggil The Universal Church. Gereja seluruh dunia. Dan dari gereja seluruh dunia ini juga ada gereja-gereja tempatan, the local churches. Di Malaysia ini banyak sekali gereja-gereja tempatan dan mempunyai banyak sekali nama. Tetapi yang pentingnya tentang gereja, gereja adalah dimiliki oleh Yesus Kristus. Amen. Dan firman Tuhan mengatakan, Yesus adalah kepala gereja, kita yang percaya pada Yesus adalah tubuh gereja, tubuh Tuhan, tubuh Kristus adalah gereja. Saya mau membaca, yang mengambil nota, boleh tulis dalam Efesus pasal 1 ayat 22. Dan saya mau membaca daripada Kolosi, yaitu perjanjian baru, the book of Colossians. Kolosi pasal 1 ayat 18. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Yesus Kristus lah kepala. Tubuh adalah jemaat, gereja. Jadi, Yesus Kristus adalah kepala kepada gereja. Dan gereja bersambung kepada kepala. Itu penting. Jadi, siapa yang memiliki gereja? Yesus Kristus. So, hari ini saya mau kongsi apa yang dikatakan Yesus Kristus kepada gerejanya. Siapa gerejanya? Semua manusia yang percaya pada Yesus dan taat setia kepada Dia. Jadi, saya mau mengambil kebenaran ini dari buku Wahyu. Buku Wahyu adalah wahyu yang diberi oleh Yesus Kristus kepada Rasul Yohanes di dalam roh. Di mana? Di penjara, di Pulau Patmos. Jadi kenapa pula Rasul Yohanes di dalam penjara? Adakah dia bersalah dan begitu besar salahnya dia dimasuk penjara? Tidak. Sebenarnya Rasul Yohanes sebenarnya melakukan perbuatan baik. Dia di penjara. Apa perbuatan baik yang dilakukan Rasul Yohanes? Lain kembali seperti sedia kala. Oke. Jadi, Rasul Yohanes di penjara karena dia melakukan perbuatan baik. Apa perbuatan baik yang dia lakukan? Dia, firman Tuhan mengatakan di dalam Wahyu pasal 1 ayat 9, Yohanes di dalam penjara karena firman Allah. Kita connect semula. Jadi, Rasul Yohanes di penjara karena dia berita baik. Karena dia memberita Injil. Dunia, saudaraku yang dikasih, sudah terbalik. Yang baik, dunia mengata itu jahat. Yang jahat, dunia mengata baik. Ini bukan firman. Ya, oke. Dikembalikan. Firman Tuhan mengata pada akhir zaman, duniawi, yaitu duniawi adalah sistem yang bertentangan dengan Allah, yang menolak Tuhan. Dalam bahasa Yunani adalah kosmos.
ya bukan bumi. Bumi dimiliki oleh Allah, Tuhan yang punya. Tetapi dunia adalah sistem duniawi yang bertentangan dengan kebenaran Allah. Jadi, firman Tuhan sudah mengatakan. Jadi, kita tidak heran. So, kita kembali. Jadi, Yesus di dalam buku Wahyu menyatakan dirinya kepada Yohanes. Tentang apa? Tentang apa yang sudah berlaku. Dan tentang apa yang sedang berlaku pada zaman Yohanes itu. Dan tentang apa yang akan berlaku di masa depan. Jadi kita mau fokus pada hari ini, mungkin 2 minggu ini, ya saya akan bagi 2 khotbah ini, hari ini dan minggu depan mungkin ya. So, di dalam pasal 2 dan pasal 3 Wahyu, the book of Revelation, Yesus menuliskan 7 surat kepada 7 gerejanya. Gerejanya yang benar wujud, di tempat yang benar, di kawasan geografi yang benar di sejarah Alkitab. Di satu kawasan yang dipanggil Asia. Ada 7 kota dan 7 gereja dan 7 surat yang dikirim Yesus kepada 7 gereja di Asia. Yang sekarang dipanggil Turki ataupun Turki. Jadi, semua surat ini, ke-7 ini, kepada gereja yang ditulis oleh Yesus, dihantar kepada 7 gerejanya pada waktu itu, di dunia ini yang wujud, adalah sangat-sangat relevan untuk gereja Tuhan di dunia ini sekarang. Nah, itu penting. Relevan untuk kita yang percaya pada Yesus yang masih hidup di dunia ini. Kepada gereja di dunia ini sekarang. Seperti ianya relevan juga pada gereja di masa Yohanes menulis surat ini. Jadi, kita melihat, hari ini saya mau kongsi 3 daripada 7 surat kepada 7 gereja itu. 3 saja. Minggu depan, kita akan kongsi bakinya. Jadi, saya mau membaca daripada 2 Timotius pasal 3 ayat 16 sampai 17. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 sampai 17. Segala tulisan, all scripture, segala tulisan kitab suci yang diilhamkan Allah. Satu perkataannya lain adalah God breathe. Diilhamkan Allah, berarti dinafaskan oleh Allah. Nafas Allah di dalam Alkitab adalah Roh Kudus. Ya. Memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyata kesalahan, untuk memperbaiki kekelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. For instruction in righteousness, so that we live in a righteous living. Supaya kita hidup dalam kebenaran. Hidup kudus di mata Allah. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah. Siapa? Gerejanya. Diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amen. Jadi, seluruh Alkitab ini, semua firman di dalam Alkitab ini adalah tidak pernah ketinggalan zaman. Sentiasa terkini. Nah, ini penting. Kenapa? Karena ini bukan dari dunia, ini dari surga. Yang ditulis oleh Roh Kudus melalui orang-orang kudus yang dipilih Allah di dunia ini. Jadi kita mau melihat, kepada 3 gereja, 3 surat kepada 3 gereja ini. Sebelum itu di pasal 1, Wahyu pasal 1, the book of Revelation is the New Testament, perjanjian baru. Yesus menyatakan dirinya di dalam roh kepada Rasul Yohanes. Dalam rupa apa? Dalam rupa manusia biasa? Tidak. Pada pertama kali dia datang ke dunia ini, Yesus menyatakan dirinya dalam tubuh manusia yang biasa. Dia dilahir di Bethlehem. Tetapi di dalam buku Wahyu ini, Yesus menyatakan dirinya kepada Rasul Yohanes dalam rupa
Yesus yang mulia. In His glorified form. Amen. Bagaimanakah rupa Yesus yang mulia? Di dalam 1 Wahyu pasal 1. Wahyu pasal 1 ayat 13 sehingga 19. Ini yang dilihat Yohanes. Dan di tengah-tengah 7 kaki dian itu. 7 kaki dian adalah 7 gereja Tuhan Yesus di dunia ini pada masa itu. Ada seorang rupa anak manusia. Anak manusia adalah Yesus Kristus. Berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki. Dan dadanya berlilitan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah. Dan matanya bagaikan nyala api. Dan kakinya mengilap sebagaikan temaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Dan di tangan kanannya yang memegang 7 bintang. 7 bintang adalah 7 malaikat kepada 7 gereja Yesus pada masa itu di dunia ini. Dan dari mulutnya, dari mulut siapa? Dari mulut Yesus keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Itu adalah firman Allah yang keluar dari mulut Tuhan. Dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat dia, kata Yohanes, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atas aku, lalu berkata, jangan takut. Tuan-tuan dan puan-puan, di dalam Alkitab ini, kita boleh menemui Tuhan menulis perkataan jangan takut sebanyak 366 kali. Di dalam 1 tahun, berapa hari? 365 hari. Kecuali di dalam leap year. Leap year adalah tahun lompat. Itu leap year ya. Ada berapa hari? 366 hari. 366 hari. Yesus mengatakan kepada manusia, jangan takut, jangan takut. Ini kebenarannya yang penting. Setan yang seringkali menakutkan. Pikir, Yesus mengatakan jangan takut. So, kita melihat di sini, Yesus mengatakan jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu tuliskanlah Yohanes, tuliskan, kata Yesus, apa yang kau telah lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Amen. Jadi kita melihat di sini, this is the first time in the history of the Bible, Jesus revealed himself in the form of his glory. In glory. Pertama kali di dalam Alkitab Yesus menyatakan dirinya dalam bentuk rupa kemuliaannya. Dan dia mengatakan, aku telah mati. Dan dilihat, aku hidup. Sekarang hidup selama-lamanya. Dan dia masih, Yesus masih ambil peduli. He's still caring for his church. They are still in the world. Dia masih ambil peduli tentang gerejanya yang masih di dunia ini. Yesus masih ambil peduli tentang apa yang berlaku di dalam hidup kamu dan hidup saya sebagai gerejanya. Jadi, surat yang dikirim Yesus kepada 7 gereja di Asia itu, sekarang yang dipanggil Turki, adalah surat di mana Yesus menyatakan dirinya sebagai Tuhan gereja. The 7 letters that he wrote to the 7 churches, Jesus revealed himself as the Lord of the church. He is the Lord of the church. Nobody else can call himself Lord beside Jesus. Dia adalah kepala gereja dan kita tubuh gereja. Tubuh gereja adalah tubuh Yesus bersambung dengan dia. Jadi kita melihat kebenarannya juga, ini penting, adalah
tidak ada satu gereja di dunia ini sekarang yang sempurna. Tetapi kita makin sehari makin disempurnakan. Siapa yang menyempurna kita? Siapa yang menguduskan kita? Firman Allah dan Roh Kudus. Dan satu hari nanti gereja Tuhan Yesus, kita yang di dunia ini akan disempurnakan, akan menjadi sempurna seperti Yesus. Bilakah itu? Pada hari pengangkatan sudah saya khotbah. Ya, yang boleh berlaku bila-bila masa daripada sekarang. So, mari kita melihat kepada surat yang pertama yang dikirim Yesus kepada gereja Efesus. Gereja Efesus, oke. Boleh tulis Wahyu, Revelation chapter 2 verse 1 through to 7. Wahyu pasal 2 ayat 1 sehingga 7. Surat dihantar Tuhan kepada gereja Efesus. Yes, Yesus punya gereja. Yes, gereja Efesus ini, saudaraku, adalah dimulakan oleh Rasul Paulus. Berarti Rasul Paulus yang membangun gereja Efesus ini. Sebenarnya Rasul Paulus juga berada di Efesus. Berapa lama? Selama 2 tahun. Di tempat yang bernama Tyrannus. Tyrannus 2 tahun. Coba pikir, yes. Dan kita juga boleh menemui di dalam perjanjian baru surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, kepada gereja di Efesus. The epistles of Paul to the Ephesians church. Yes. Jadi kita melihat dia berada di Efesus selama 2 tahun di tempat yang bernama Tyrannus. Dan jadi bagi saya ini adalah gereja apa? Efesus ini adalah gereja yang istimewa bagi saya. Kenapa? Karena Paulus mengajar di sana, melayani di Efesus dulu selama 2 tahun. Siapa Paulus? Haleluya. Oke. Buku perjanjian baru ini, perjanjian lama, perjanjian baru, ada berapa buku di dalam perjanjian baru? 27 buku. Di dalam perjanjian baru. Dan 14 dari buku itu ditulis oleh rasul-rasul. 8 rasul-rasul Yesus Kristus menulis 13 buku perjanjian baru itu. Dari 27 buku. Jadi siapa yang menulis 14 buku yang lain itu? Namanya seorang yang bernama Rasul Paulus. Bayangkan, Rasul Paulus yang menulis kebanyakan buku di dalam perjanjian baru. 14 buku. Dia seorang yang menulis. Hebat. Memang. Yes, of course. Manusia yang menulis seluruh Alkitab ini. Tetapi manusia yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi, itu sebab firman Tuhan mengatakan diilham oleh Allah. Nafas Allah, yaitu Roh Kudus. Dari mana kebenarannya datang? Bukan dari idea manusia, tetapi dari surga, dari hati Tuhan. Itu sebab ini adalah kebenaran yang tidak pernah ketinggalan zaman. Seringkali dan senantiasa up to date. Terkini. Amen. Jadi, bagi saya, gereja Efesus ini sungguh istimewa. Lebih istimewa daripada lain dari gereja-gereja yang lain pada masa itu di dunia ini. Kenapa? Rasul Paulus yang begitu hebat. 2 tahun di sana. Tetapi, ada tetapinya. Kata Yesus. Kita mau mendengar. Jadi, walaupun bagaimana hebat orang yang melayani di gereja di dunia ini, akhirnya adalah terpulang kepada ahli-ahli gereja itu. Pribadi. Bukan karena gembala itu ataupun pastor ini hebat, khotbah ini hebat. Tidak. Adalah karena Yesus mengata, diberkatilah orang yang mendengar firman-Ku dan menurutinya, melakukannya. Kita diberkat. Kira-kira siapa? Baru ataupun yang lama. Jadi kita melihat di sini, ya, tetapi Yesus
mengata kepada gereja Efesus ini dalam ayat 4. Wahyu pasal 2 ayat 4. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Dan di ayat 2 sebelum ini, Yesus mengata kepada mereka, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Jadi dari sini kita tahu, gereja ini adalah gereja yang penuh aktiviti-aktiviti pekerjaan Tuhan. Mereka rajin melayani Tuhan. Tetapi Yesus mengata, namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. You have left your first love for me, Jesus says. Jadi kita mau tahu, apakah maksud Yesus bila dia mengata kamu telah meninggal kasihmu yang semula? Ini dalam bahasa Indonesia. Tetapi saya mau membaca di dalam bahasa Malaysia. Mungkin kita lebih mengerti. Dalam bahasa Malaysia berbunyi begini. Kamu tidak mengasihi aku lagi seperti ketika kamu mula-mula percaya kepadaku. Kita lebih paham kan? Jadi, mula-mula mereka menjadi Kristen, mula-mula mereka percaya, mula-mula gereja ini dibangun, mereka mengasihi Yesus dengan kasih semula, with their first love. Saudara, kita harus tahu, mengasihi Yesus ataupun kita menyintai Yesus adalah kasih ataupun cinta yang kudus. Bukan cinta manusia di duniawi ini. Tidak. Kita mengatakan kita mengasihi manusia, kita mengasihi dengan cinta yang kudus. Kasih yang kudus. Oke? Kasih pada Yesus yang semula itu, their first love, is no more there. Tidak ada lagi bersama mereka. Ada sesuatu, tuan-tuan dan puan-puan, yang baru dan yang segar pada gereja yang baru dibangun. Yaitu, kalau gereja itu baru dibangun, baru dimulakan, dan ahli-ahlinya pun baru kan? Mereka baru percaya pada Yesus, baru menjadi Kristen, itu baru menjadi gereja. Dan yang luar biasa, mereka ada satu kerinduan. Mereka cinta pada Yesus dengan cinta yang kudus. Rindu kepada satu sama lain. Yes, memang begitu. Dan firman Tuhan mengata, karena mereka baru, yes, dalam 1 Petrus ini, surat Petrus, ya, the Epistle of Peter, First Peter, 1 Petrus pasal 2 ayat 2. Firman Tuhan mengata, jadilah seperti bayi yang baru lahir, yang rindu, yang haus, yang ingin dengan susu yang murni dan yang rohani, bukan dari ibu, dari dunia ini, susu yang murni dan rohani. Ini adalah yang dari surga. Artinya, orang yang baru menjadi Kristen, gereja yang baru, mereka adalah seperti bayi yang baru lahir. Nah, itu dia. Yesus mengata dalam Injil Yohanes, kamu perlu dilahirkan kembali. Berarti, matikan hidup lamamu dan kamu lahirkan kembali. You must be born again. Bagaimana itu? Percaya pada Yesus. Berarti menerima apa yang dia mau beri kepada kamu dan saya. Itu adalah dilahirkan kembali. Dan gereja yang baru, mereka yang baru seperti bayi, haus, ingin, rindu dengan susu yang murni, yang rohani dari sorga. Begitu juga, ya, berarti ini adalah kasih yang semula. This is their first love. They look forward to church service. Mereka merindukan untuk bersama dalam kebaktian minggu, kebaktian ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Wah, haleluya. Mereka ada kerinduan yang pertama, karena mereka sekarang baru dilahir, ciptaan baru, Pak. Firman Tuhan mengatakan, dan ada kerinduan. Kalau dulu tidak ingat Alkitab ini, kitab suci, ya, tapi sekarang merindu, ingin, lapar,
membaca Alkitab, ada persekutuan bersama, mau berdoa, belajar berdoa, bergaul dengan Yesus, rindu untuk bersaksi, menjadi saksi, memberi kesaksian Yesus, kongsi Yesus kepada yang lain di mana-mana. Dan bila kita bertemu bersama, begitu penuh sukacita, ada kesaksian, ada yang mengatakan, oh bagaimana Yesus menyembuh saya, penyakit yang mendatangkan maut saya sembuh, haleluya, puji Tuhan. Dan apalagi bagaimana Yesus membebas saya dari kerasukan setan, bagaimana Yesus membebas saya dari ketagihan ini, bagaimana mukjizat ini berlaku, Yesus memberkati saya, penuh sukacita. Itu adalah kasihmu yang semula. That is your first love. Tetapi beberapa ketika ini boleh berlaku. Beberapa ketika kemudiannya, mungkin 1 tahun, 2, 3 tahun, kasih semula itu mula sejuk, suam kuku. Dan perkara-perkara Tuhan yang pada mulanya menyeronokkan, mula menjadi perkara-perkara biasa-biasa saja. Dan bila kita datang kepada kebaktian minggu, kita hanya melakukan tugas keagamaan. Kasih semulamu, kata Tuhan, pada gereja sudah tidak ada lagi. Your first love is no more there. Ini boleh berlaku. Gereja itu tidak berkobar-kobar lagi. Gereja itu tidak panas untuk Tuhan. Dan gereja itu mula suam-suam kuku. This is terrible. Jesus is so sad. Yesus mengatakan kepada mereka di Efesus ini, karena kasih semula mereka telah tidak ada lagi pada Yesus. Kata Yesus di sini, ayat 5, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Remember how deep you have fallen. Betapa dalamnya, saudara, betapa dalamnya kamu dan gereja jatuh. Tuhan boleh mengeluarkan kamu dari berapa dalam pun itu. Kamu murtad, kamu backslide, Tuhan boleh membangkitkan kamu kembali. Bagaimana? Bertobatlah, kata Yesus. Bertobat berartinya mengubah pikiran dan mengubah kehidupan. Kenapa mereka tidak ada kasih semula lagi? Karena kehidupan pada mula-mulanya cinta Yesus. Tetapi sekarang kehidupan mereka sudah berubah pula, menyintai dunia. Mereka sibuk dengan keseronokan dunia. Gereja boleh sibuk dengan keseronokan dunia. Gereja boleh sibuk dengan kekhawatiran hal-hal dunia ini. Karena mau menampung, memberi makan keluarga kah, perlu kerja overtime. Kerja ini, kerja itu, sibuk dengan kekhawatiran dunia. Sehingga tidak ada masa dengan keluarga. Apalagi dengan Yesus. Manusia macam itu. Gereja kalau begitu sudah kehilangan kasih yang semula. You have lost your first love. Jadi repent. Change your mind and change your life. Dan lakukan, kata Yesus, lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. So, untuk kembali kepada kasih yang semula, lakukan yang telah kita tidak laku lagi. Lakukan semula apa yang pada mulanya kita laku. Jadi banyak perkara-perkara harus kita hentikan. Pilihannya kamu dan saya. Jadi bila kita melakukan apa yang kita laku pada mulanya, kita dipulih. Gereja itu akan berkobar-kobar lagi, panas. Dan kasih pertama, kasih semula itu dipulih. Itu gereja. Ini gereja. Jadi, oke. Dan ayat 6. Sekarang kita melihat kepada ayat 6. Apa kata Yesus kepada gereja Efesus ini? Kata Yesus kepada gereja Efesus ini di ayat 6 ini, tetapi ini yang ada padamu.
Yaitu engkau. Siapa engkau? Gereja Efesus. Semua Kristen di dalam gereja Efesus itu. Yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus. Yang juga ku benci, kata Yesus. Wow. Siapa perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus ini? Nicolaitans di dalam Inggris. Ini, untuk ringkas ya, ini adalah ajaran-ajaran palsu yang mau masuk gereja. Dan di seluruh dunia sekarang, sedihnya, banyak ajaran palsu sudah menjangkiti karena sudah dimasuk di dalam gereja. Bukan semua gereja, ya. Jadi, pengajaran pengikut-pengikut Nikolaus ini adalah ajaran palsu. Ya, maafkan saya, minum dulu ya. Oke. Ajaran palsu. Adakah Yesus benci dengan ajaran palsu? Yes. 100% Yesus benci dengan ajaran palsu. Banyak kali di dalam surat ini, surat kepada 7 gereja, di dalam buku Wahyu, pasal 2, pasal 3 ini, Yesus berulang kali menegur gereja tentang pengajaran palsu, tentang yang palsu. Saudara, di seluruh dunia sekarang, macam-macam kepalsuan, penipuan berlaku, juga masuk dalam gereja. Kalau kita tidak berjaga-jaga. Ada gereja di dalam dunia ini, ya bukan semua ya, ada gereja yang mengatakan doktrin tidak penting. Doktrin tidak penting. Apa doktrin? Doktrin adalah pengajaran kitab suci. Ini kitab suci, the Bible. Doktrin adalah firman Allah. Dan ada gereja pula mengatakan doktrin tidak penting. Tetapi Yesus mengatakan doktrin penting. Di dalam Matius pasal 4 ayat 4. Yesus setelah dia berpuasa 40 hari 40 malam, tidak minum, tidak makan, dia lapar, dia lemah, dan datang setan. Pada saat itulah seringkali setan akan datang dan menggoda kamu bila kamu lemah, bila kamu teruk. Dan setan mengatakan pada Yesus, jikalau engkau anak Allah, jikalau engkau anak Allah. Tipu daya setan, cara setan, supaya setan mau kamu dan saya ragu-ragu, was-was. Adakah saya anak Allah? Belum tahu. Mungkin nggak? Tidak. Yesus tahu, kita tahu Yesus 100% anak Allah dan 100% anak manusia. Dan setan mau menggoda. Jikalau engkau benar anak Allah, jadikan batu ini roti. Makanlah karena kamu lapar, Pak. Dan apa jawab Yesus kepada setan? Yesus mengatakan, ada yang tertulis dalam kitab suci, bahwanya manusia tidak hidup hanya dengan roti, tetapi manusia hidup dengan semua firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi makan penting, tetapi yang lebih penting Yesus kata di sini, kita harus hidup dengan semua yang keluar dari mulut Allah. Apa itu? Itu doktrin. Itu pengajaran Alkitab. Penting bagi Tuhan. Tetapi sedih ada gereja yang mengatakan doktrin tidak penting. Itu mungkin itu sebab Kristen mengatakan Kristen tidak tahu kebenaran dan senang ditipu setan karena tidak tahu doktrin. Tidak membaca kitab, tidak membaca firman Tuhan. Oke, kita melihat di dalam Yohanes, Yohanes pasal 17 ayat 17. Yohanes pasal 17 ayat 17. Oke, saya baca. Ini adalah Yesus sebelum dia menderita, hari sebelum dia menderita dan mati di atas salib, dia berdoa. Sengaja dia berdoa, nyaring dan didengar oleh murid-muridnya di sana.
Dan dia mengatakan kepada Allah Bapa dia di sorga. The Gospel of John chapter 17 verse 18. Yohanes pasal 17 ayat 17, verse 17 also. Ayat 17. Kuduskanlah mereka. Siapa mereka ini? Gereja. Semua yang percaya pada Yesus. Dalam kebenaranku, firman-Mu adalah kebenaran. Dalam bahasa Inggris begini. Sanctify them. Who are them? The church. By your truth. Sanctify mean make them holy, Father. Make the church holy. Kuduskanlah gerejamu dengan kebenaranmu. Your word is truth. Firmanmu adalah kebenaran. Apa itu? Doctrine. Your word is truth. Doctrine. Ajaran kitab suci. Firman Allah. Nah, jadi bagi Yesus, doktrin yaitu ajaran kitab suci, firman Allah adalah penting. Jadi bila Yesus mengatakan, dalam ayat 6, kita baca lagi, tetapi ini yang ada padamu. Bukan hanya yang jahat, tetapi ada yang baik, pada gereja Efesus ini juga. Yaitu apa? Engkau membenci segala perbuatan pengikut Nikolaus, yang juga kubenci, kata Yesus. That is which I also hate. Yang juga kubenci. Tahukah saudara maksudnya? Yesus mengatakan kepada gereja Efesus itu, keluarkan kepalsuan ini dari gerejaku. Bukan gerejaku, tetapi dari gerejaku, kata Yesus. Yesus yang punya gereja, bukan kamu dan saya. Kita adalah gereja, tubuh Tuhan, dia kepala. Penting. Amen. Jadi kita melihat banyak macam-macam ajaran palsu. Sekarang banyak gereja di seluruh dunia, banyak, bukan semua. Ada gereja pastor yang mengajar, yang mengatakan karena Allah begitu besar kasih Allah kepada dunia, dia memberi anaknya Yesus. Dan mereka mengatakan karena Allah ada yang Allah kasih, mustahil Allah tidak akan membuang orang ke neraka. Semua orang sudah diselamat. Itu kepalsuan. That is false teaching. Kalau begitu, tak payah untuk kita memberitakan berita baik, berita Injil. Tutup kedai. Yesus tak perlu datang. Kalau semua orang sudah selamat. Ini palsu. Satu dari banyak kepalsuan yang berlaku di dalam gereja. Heran. Yesus tahu. Jadi, tanya diri kita. Berapa lama kita sudah menjadi Kristen atau sudah percaya Yesus? Berapa lama ke gereja kita di dunia ini, di kucing ini? Nah, tanya, adakah saya mengasihi Tuhan dengan kasih yang semula? Dan dalam masa yang keadaan, adakah saya rajin untuk melayani Tuhan? Ini penting. Karena semua gereja Tuhan ditulis untuk kita sekarang juga. Kita harus semua, tidak ada satu gereja pun tidak termasuk dalam kebenaran ini. Semuanya harus merindu, mengasihi Tuhan dengan kasih yang semula. Dan rajin melayani Tuhan. Ini kehidupan kita. Amen. So, juga boleh tanya, apakah yang saya laku untuk Tuhan? Sudah berapa lama kita gereja di dunia ini? 10 tahun? Kenapa? Tuhan datang sentiasa pada kita yang percaya mengasihi Tuhan, sentiasa melakukan yang baik, yang baik, yang baik. Setiap masa untuk kamu dan saya. Itu sebab harus kita tanya diri kita. Apakah yang saya laku untuk Tuhan? What have I done for Jesus? Dia tahu. Mari kita melihat di dalam Galatia pasal 6 ayat 9 dan 10.
The New Testament, perjanjian baru ya. Galatia pasal 6, Book of Galatians, chapter 6, ayat 9 dan 10. Firman Tuhan mengata, janganlah kita, siapa kita? Gerejanya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Ini adalah kehidupan kita sekarang yang berbuat baik dengan motif yang baik, bukan dengan motif yang bengkok, yang mau kita berbuat baik supaya kita naik pangkat, supaya kita dihormat orang, supaya kita diundi orang, kita berbuat baik supaya saya menjadi kaya, supaya orang memuji saya. Tidak. Kita berbuat baik karena Tuhan baik, karena kita mengasihi Allah, kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi sesama orang. Musuh pun kita kasih. Karena ini adalah kehidupan sebagai gereja, berbuat baik. Kenapa? Karena nama kita sudah di sorga. Kita sudah di sorga. Sebelum kita tubuh ini ke sorga, sudah di sorga roh kita dan jiwa. Amen. So, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Kita berbuat baik, kita menuai kebaikan. Jika kita tidak menjadi lemah, if we do not lose heart, kalau kita tidak berhenti dan tidak kecewa, kita akan menuai kebaikan yang baik. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita, yaitu gereja ya, berbuat baik kepada semua orang. Apa? Kepada semacam orang yang saya suka, ini saya tidak suka. No, Tuhan mau kita berbuat baik kepada semua orang. Tidak kira orang dewasa, orang muda-mudi, orang kaya, orang miskin, orang sakit, orang sehat, apa kulitnya, apa agamanya, semua orang, kata firman Tuhan. Ini gereja harus berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Berarti terutama khususnya kepada saudara dan saudari seiman. Jadi di sini kita melihat kalau gereja, kamu dan saya sebagai gereja itu belum tidak mengasihi dengan kasih yang semula itu dan tidak rajin melayani Tuhan, kita bertobat. Perbuatan baik dengan rajin, motif yang kudus. Ini gereja. Itu sebab kita harus mengajak gereja dari masa ke masa, mengingatkan gereja. Sebab banyak sekarang gereja sejuk, suam-suam kuku. Karena lockdown, apa down, not lock up ya, itu di dalam penjara. Lockdown, stay distant, pakai pelapis muka. Berapa lapis saya pun tidak tahu. Kita harus rujuk kepada firman Allah. Kerajaan atas segala kerajaan. Kerajaan mana yang kita mau ikut dan turuti? Kerajaan dunia ataupun kerajaan Allah yang mengatakan kebenaran. Saya mau ikut kerajaan Allah. Itu gereja. Amen. Jadi kita mau melihat kepada surat yang kedua yang dituju kepada gereja di Smyrna. Gereja Smyrna. Wahyu pasal 2 ayat 8 sehingga 11. Gereja ini adalah gereja yang dianiaya, tuan-tuan dan puan-puan. This is a persecuted church. Gereja yang penuh kesusahan, penuh kemiskinan. They experience trouble. Why? Because they obey the truth. Karena mereka, kenapa dianiaya? Kenapa susah? Kenapa orang benci? Orang tidak peduli. Bahkan aniaya, berartinya mungkin dimasuk penjara ataupun dibunuh. Kenapa? Mari kita melihat apa kata Yesus. Apa kata firman Tuhan tentang gereja lagi ya. So, kita melihat kepada Yohanes pasal 16 ayat 33b. Nah, ada A, B ya untuk bagi ayat itu. Gospel of John ya. Yohanes pasal 16 ayat 33b, verse 33b.
Ini Yesus mengata kepada muridnya, kepada gerejanya lah. Dalam dunia ini, kamu, yaitu gereja, menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Tetapi jangan bimbang, jangan khawatir. Walaupun di dalam aniayaan, saya telah mengalahkan dunia, kata Yesus. Jadi, jangan khawatir. In the world, you will have tribulation. But be of good cheer, I have overcome the world. Dan kita boleh mengatakan, oh ini Yesus telah mengalahkan dunia. Bagaimana pula kita gerejanya? Kita gerejanya pun telah mengalahkan dunia. Karena Yesus mengalahkan dunia, kita gereja mengalahkan dunia. Dalam 1 Yohanes pasal 5, ayat 4 dan 5. Sebab semua yang lahir dari Allah, siapa semua yang lahir dari Allah? You must be born again. Kamu harus dilahirkan kembali. Yesus mengatakan di dalam Injil Yohanes pasal 3 ya. Born of the Spirit, lahir dari roh. Yes. Bagaimana itu? Apa artinya? Bila kita percaya pada Yesus. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kamu seperti bayi yang baru lahir, ada keinginan baru, ya, kerinduan dengan Tuhan, cinta Tuhan, haus dengan firman Tuhan. Luar biasa. Itu ajaib, itu mujizat yang berlaku pada semua orang. Lama launnya di dalam pribadi kita, hidup pribadi kita. Ini yang berlaku. Jadi semua yang lahir dari Allah, yaitu gereja Tuhan, mengalahkan dunia. Siapa? Gereja mengalahkan dunia. Jangan salah paham. Mungkin orang mengatakan, mari kita ambil parang, ambil bom, ambil senapang, kita berperang dengan dunia. Sebab kita tetap menang. Itu bukan cara Tuhan. Kita punya musuh bukan manusia. Musuh kita adalah setan dan roh-roh jahat di atas udara ini. Kalau mau bunuh, perang, lawanlah itu. Bukan manusia. Salah peperangannya. Peperangan yang betul adalah dengan setan, dengan roh-roh jahat. Pengikut-pengikut setan itu di dalam dunia yang gelap. Oke, kembali ya. Kita telah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalah dunia. Iman kita. Iman, kepercayaan kita. Pada siapa? Pada Yesus. And this is the victory that has overcome the world. Our faith. Haleluya. Siapakah yang mengalahkan dunia? Diulang lagi di sini ya. Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Gereja. Amen. Gereja. So, Yesus telah mengalahkan dunia. Kita juga telah mengalahkan dunia karena kita percaya pada Yesus. Dan kemudian kalau kita membaca ayat 18, tulis saja. Ayat 18. Firman Tuhan mengatakan setan tidak boleh menyentuh kamu. And setan, si jahat, the evil one, cannot touch you. Dia tidak boleh menyentuh kamu pun tidak boleh. Apalagi mengalahkan kamu. Jadi, Kristen bila kita berperang dengan setan dan roh-roh jahat di atas udara. Penghulu penguasa, penunggu di udara, runtuh. Tembok setan, runtuh. Yes, kejahatan lenyap lesap. Kepalsuan dan tipuan dinyatakan, dibongkar, dan dikalahkan. Kita berperang. Itu peperangan doa syafaat. Peperangan dari kemenangan. Tidak pernah kalah. Kita perlu berperang. Dalam Alkitab penuh. Di dalam perjanjian lama. Allah yang berperang. Tetapi dia mau umatnya pergi bersama dia. Pergi ke medan perang itu. Hanya pergi. Peperangannya adalah Tuhan. So begitu sama. Ini pattern Tuhan ya. Oke. Jadi kita melihat. Gereja Smyrna ini adalah gereja yang dianiayai. Yes. Kenapa dia dianiayai? Kenapa dia dianiaya? Karena dia menurut firman Tuhan. Amen. Yes. So, tidak ada teguran dari Yesus kepada gereja ini. Luar biasa. Tidak ada teguran satupun dari Yesus bila Yesus menulis surat kepada gereja Smyrna ini. Berartinya, gereja ini menyenangkan hati Tuhan. Ya. Berartinya,
Gereja ini menuruti firman Tuhan. Itu sebab mereka dianiaya. Amen. Jadi, satu kebenaran tentang gereja yang dianiaya, yaitu Kristen yang tidak benar di dalam Tuhan, yang berada di gereja yang dianiaya itu akan mulai lenyap daripada gereja itu. Dan akan tinggal mereka yang benar-benar adalah gereja Tuhan. Kenapa begitu? Karena tidak ada orang biasa, tidak ada manusia biasa. Halo? Kita gereja, semua yang percaya pada Yesus adalah manusia yang luar biasa. Dulu sebelum kita percaya pada Yesus, kita adalah manusia yang berdosa. Manusia yang biasa. Saat manusia itu percaya pada Yesus, saat itu dia menjadi dipindah daripada orang berdosa kepada orang benar. Daripada orang biasa kepada orang luar biasa. Amen. Jadi gereja adalah manusia yang luar biasa. Jadi kalau gereja itu dianiaya, is being persecuted, tidak ada manusia biasa mau pergi ke gereja di mana ahlinya dianiaya, dibenci oleh manusia-manusia, ada di penjara, ada pun dipancung kepalanya. Kenapa? Karena mereka taat setia kepada Yesus. Kita orang terang, bukan orang gelap. Tiada kaitan dengan kegelapan. Itu sebab orang malam benci dengan orang siang. Ada pesanya. Tetapi puji Tuhan, orang yang gelap kalau percaya boleh dipindah dari kegelapan kepada terang. Tuhan yang ajaib. Ini kebenarannya. Ya. So, begini adalah keadaan gereja-gereja di zaman dulu. Mereka seringkali dianiayai, persecuted. Kenapa? Karena mereka taat setia kepada Tuhan. Khotbah mengasihi Tuhan dengan kasih yang semula dan rajin melakukan pekerjaan Tuhan, perbuatan baik, memberitakan Injil. Dan orang dunia benci. Karena mereka duniawi adalah sistem dunia yang bertentangan dengan Allah, yang menolak Tuhan. So, itu bezanya. Kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul, pasal 7, tulis saja. Dan pasal 8, awal pasal 8, 7. Kita boleh melihat di sana bagaimana seorang rasul murid Yesus Kristus yang bernama Stephen ya, berkhotbah. Dia dibunuh. Kenapa dia bunuh? Bagaimana dia dibunuh? Dia dilempar dengan batu sehingga mati. Kenapa? Karena dia membuat perbuatan jahat kah? Tidak. Dia hanya memberita Injil, memberita tentang Yesus Kristus. Dan dia dibunuh. Siapa yang membunuh dia? Orang yang beragama di Yerusalem. Yes. Pelik. Tetapi luar biasa. Sebelum Stefanus mati, dia melihat ke sorga. Dia melihat, nampak Yesus Kristus. Dan dia mengatakan kepada Yesus, Yesus, ampunilah mereka yang membunuh saya ini. Dan dia mati. Oh, saya ingat di dalam Lukas pasal 23 ayat berapakah itu? Pasal 23 ayat 34. Yesus yang bergantung di atas salib sebelum dia mati. Dia mengatakan kepada Bapa dia di surga, Allah Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan kepada saya. Tidak tahu? Kalau kita bunuh orang, kita tidak tahu. Tetapi Yesus mengatakan, ampunilah mereka. Dan Stefanus mengatakan,
ampunkanlah mereka. Dan gereja pula harus mengatakan ampunkannya mereka. Luar biasa. Jadi ini gereja hebat, luar biasa. Amen. Jadi kita tidak membenci siapa-siapa. Kita tidak ada musuh. Bahkan Yesus mengatakan, kasihilah musuhmu. Kita adalah gereja yang saling mengampun orang. Biarpun orang menganiaya kita, biar orang membeban dan menipu, mengambil rasuah ke apa yang tidak ada integriti. Orang tahu, tetapi kita tidak benci. Kita terus mengampun. Karena vengeance is mine, says the Lord. Siapa yang menuntut bela? Vengeance, revenge, Tuhan. So berjaga-jaga orang di luar sana. Waktunya untuk bertobat. Percaya Yesus, kuncinya Yesus. Yes. Haleluya. So, sekarang pun di seluruh dunia, gereja, banyak gereja dianiaya. Lebih lagi gereja yang di tempat di mana Injil tidak dibenarkan. Tetapi masih juga mereka bertahan di sana. Walaupun ditangkap di penjara, ada yang dipancung. Tak payah saya sebut. Lihat di dalam YouTube, Facebook, ada. Itu bukan palsu. Ya. So, kita melihat di sini Tuhan mengatakan kepada gereja Smyrna ini, yang menderita kesusahan, yang miskin, ayat 9, I know your works. Aku tahu segala perbuatanmu, kemiskinanmu, yaitu kesusahanmu, kamu orang miskin. Tetapi Yesus mengatakan, kamu kaya, Pak. Kamu kaya. Wah, di mata dunia, gereja ini yang dianiaya oleh dunia, miskin. Kamu kata, kamu orang gereja, mana Tuhan kamu? Kamu orang miskin, Pak. Tetapi apa kata surga? Itu penting. Apa kata Yesus yang empunya gereja? Kamu kaya. Gereja Smyrna. Kaya dengan apa? Kaya dengan kehendak Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan. Kaya dengan iman kepada Yesus. Kaya dengan kehidupan Yesus. Kaya dengan kebenaran. Kaya. Amen. So, kamu dan saya, kita sebagai gereja yang masih di dunia ini, harus tanya diri, adakah saya benar-benar hidup untuk Yesus? Do I really live for Jesus? Pernah tanya itu? Seperti gereja Smyrna ini. Adakah saya bersedia untuk mati kalau perlu, if necessary? Am I willing to die for Jesus? If necessary. Don't look for trouble. Jangan sengaja jika kesusahan ataupun masalah, jangan. Tetapi kalau kita hidup kudus seperti karena Tuhan, kita akan dianiaya. Saya sudah baca kebenaran Tuhan. Ini kebenaran Tuhan. Ini akhir zaman. Jangan main-main lagi. Jangan tidak kisah lagi. Don't take for granted of our life. Ya. So kita melihat, kita tanya, adakah saya bersedia mati untuk Yesus kalau perlu? Kenapa? Karena kalau kita tidak sedia mati untuk Yesus, kita juga tidak sedia hidup untuk Yesus. Pikir perkataan itu. If you're not willing to die for Jesus, if you're not willing to lay your life for Jesus, you are also not willing to live for Jesus. Because to live for Jesus, you will face persecution. This is the truth. Tuhan tahu. Sebelum dia berlaku, Tuhan sudah melihatnya. Jadi memberitahu kita. Jadi tidak heranlah kita sebagai gereja. Yes? Sebagai gereja. Dianiaya. Harus bersukacita. Amen. Jadi, gereja adalah bukan tentang
kamu dan saya dan kamu, oh saya mengasihi kamu, kamu dan saya. Tidak. Gereja adalah segalanya, semuanya adalah tentang Yesus Kristus dan kamu dan saya. Bukan hanya segala dengan tentang Yesus, tetapi gereja adalah tentang Yesus Kristus dan kamu dan saya, tubuh kepada kepala itu. Ini kebenaran Tuhan. Yes. So, kita melihat gereja ini, gereja Smyrna ini dianiaya, dan kita mau membaca dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 12. 2 Timotius pasal 3 ayat 12. Saya baca ya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Yes. And all who desire to live godly life in Christ Jesus will suffer persecution. Ini firman Tuhan. Mau menjadi gereja? Saya mau. 100%. Saya sudah mengambil keputusan lama sudah. Sekarang saya 30 lebih tahun mengikut Yesus. Belum sempurna, tetapi makin sempurna. Disempurna oleh Roh Kudus dan firman Tuhan. Yes. So, semua yang mau hidup kudus di dalam Yesus Kristus akan dianiaya. So, Roma pasal 8 ayat 18, saya baca ya. Perjanjian baru semua ini. Roma pasal 8 ayat 18. Sebab aku yakin, kata Rasul Paulus, bahwa penderitaan zaman sekarang ini, yaitu kenapa menderita? Dianiaya. Gereja dianiaya. Being persecuted. That's why we suffer. Aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyata kepada kita. Haleluya. For I consider the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed to us. Haleluya. Tidak ada bandingan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Yang akan berlaku sebentar lagi. Bila-bila waktu dari sekarang. Bilakah kemuliaan itu yang dinyata kepada kita gerejanya yang percaya pada Yesus pada hari pengangkatan. In the rapture. Saya sudah khotbahkan itu. Jadi, mari kita melihat terus kepada gereja surat yang nomor 3 ya. Surat nomor 3 adalah surat Tuhan Yesus kepada gereja Pergamus. Wahyu pasal 2 ayat 12 hingga 17. Tuan-tuan dan puan-puan, Pergamus adalah satu kota yang dikuasai oleh kerajaan Roma. The government of Rome. Kerajaan Roma. Dan di Pergamus ini kita boleh menemui karena ada satu mesbah. There's an altar of Zeus. Satu mesbah, yaitu Allah Allah Yunani, the Greek God. Yes, huruf kecil ya. Allah Yunani yang bernama Zeus. Zeus artinya Allah berkuasa. Itu artinya God of power. Yes. Tetapi Yesus mengata kepada gereja Pergamus ini di ayat 13, Yesus mengatakan tempat itu adalah tempat di mana setan bertahta. Jadi kita tahu bahwa di tempat ini, yaitu di kota Pergamus ini, ya, setan yang menguasai kota itu. Setan yang menguasai kota itu. Dan gereja Pergamus ini adalah gereja Tuhan yang telah dipengaruhi oleh politik yang dikuasai setan di sana. Oleh kerajaan Rom yang telah dikuasai setan di sana. Jadi kita melihat gereja Pergamus ini, mereka ada firman Tuhan, ada kebenaran Tuhan. Tetapi mereka berkompromi. They compromise. Kompromi dengan dunia. Kenapa? Karena mereka tidak mau dianiaya, so that we won't be persecuted, so that the government like us,
So that we will not be put in prison. Itu yang berlaku zaman dulu, gereja zaman dulu. Tuan-tuan dan puan-puan. So kita berdoa sekarang. Terus doa. Ya. So kita melihat di sini, oke, sekarang even now, sekarang juga kita seringkali mendengar perkataan di seluruh dunia, kerajaan dunia, politik, arena-arena politik ya, yang mengatakan ini, you must be politically correct. And I say, rather than biblically correct. Jadi mereka mengatakan kita harus menuruti polisi-polisi kerajaan. Itu betul. Berarti kalau kebenaran Tuhan bercanggah dengan polisi kerajaan, kamu harus bertolak ansur. Kamu harus menerima polisi kerajaan. Kompromi. Ini dia. So, sekarang pun banyak gereja di seluruh dunia ini. Di seluruh dunia ini. Bukan semua ya. Yang mau menyenangkan matlamat kerajaan daripada menyenangkan Tuhan. Jangan salah paham saya. Saya bukan mengajar gereja menentang kerajaan. Konspirasi. Teori. No. Tidak menghormat kerajaan. Tidak. Firman Tuhan mengajak kitalah harus menghormat kerajaan. Berdoa untuk kerajaan. Tetapi kalau kerajaan yang sedia kala di dunia ini bercanggah dengan kerajaan, segala kerajaan, atas segala kerajaan adalah kerajaan Allah. Itu yang kita harus ikut. Kita tidak akan kompromi. Dan bila kita tidak kompromi, kita dianiaya. Gereja sama gereja pun tunjuk tangan. Kenapa kamu begini? Kamu begini? Jangan tunjuk tangan. Kalau kita benar gereja yang dimiliki Yesus Kristus, kita tidak tunjuk tangan. Kita berdoa, kita diam. Karena kalau gereja itu benar gereja, ada firman Tuhan, Pak. Tahu bagaimana mau hidup. Ataupun apa yang benar, apa yang pun tidak benar. Apa yang harus diterima atau apa yang harus ditolak. Ya. Jadi gereja Pergamos ini rela menyenangkan matlamat ataupun tujuan kerajaan dari yang dikuasai oleh setan sana daripada menyenangkan kehendak Tuhan. Ya. So, bila itu berlaku, gereja mula keluar dari kebenaran Tuhan. Itu sebab Yesus mengata, kalau tidak bertobat, Yesus mengata, aku akan mengambil kaki dianmu. Apa kaki dian itu? Gerejalah. Berartinya, kamu hanya satu organisasi di dunia ini yang berkumpul, tetapi kamu bukan gereja saya. Gereja siapa miliknya tadi? Yang memiliknya adalah Yesus. Kita harus menuruti dia. Jadi gereja seperti Pergamos ini, sekarang di dunia ini, gereja ini yang lebih mementingkan supaya mereka diterima oleh masyarakat daripada diterima oleh surga. Think about it. Yes. Ini kebenaran. Banyak orang, takut jangan. Kita menyerahlah, kompromilah. Tetapi adakah Tuhan senang dengan perkataan itu? Oke. Dan ayat Wahyu pasal 2 ayat 13, Revelation chapter 2 verse 13, Yesus mengatakan kepada gereja Pergamos, aku tahu di mana engkau berada. Di tempat ataupun kota di mana setan bertahta. Yesus tahu. Ya. Saudara, setanlah yang menguasai kerajaan di Pergamos itu. Dan juga mau berkuasa dan menguasai gereja di Pergamos itu. Tidak kira di mana. Di manakah kita di dunia ini ataupun negeri di dunia ini, ada negeri yang langsung berada di bawah kuasa setan yang menguasai sistem-sistem kerajaan itu. Yesus tahu. Jesus knows. In fact, Jesus has told us already. Ini. Kita tahu. Dan kita tahu tidak lama lagi satu hari.
setan akan berkuasa dan memerintah seluruh dunia ini melalui seorang yang digelar Antikristus. Dan tidak ada lagi banyak kerajaan. Hanya satu kerajaan dunia yang dikuasai oleh setan yang mengutus utusannya yang bernama Antikristus. Tetapi haleluya, kita gerejanya yang benar. Tidak ada lagi di sini. Di mana kita? Di surga. Amen. Jadi kita melihat Yesus tahu bahwa gereja ini di dalam kawasan di mana setan bertata. Dan rakyat-rakyat di Pergamus itu makin jauh dari Tuhan, makin jauh dari Tuhan. Manusia di sana yang menolak prinsip moral kitab suci. Dan gereja Pergamus ini adalah gereja yang minority di sana. Yang minority di majority yang gelap. Dan Yesus masih mau mereka terus bercahaya. Arise and shine. Di dalam gelap itu gereja diperlukan. Gereja itu terang. Amen. Jadi hari ini mari kita periksa diri kita. Tanya diri kita. Periksa. Kalau kita benar gereja ya. Adakah kita gereja yang rajin. Melayan Tuhan. Yes. Melayan dengan banyak activity. Tetapi dalam waktu yang sama kita mengasihi Tuhan dengan kasih semula. We love the Lord with our first love. And the same time, diligently serving the Lord. Preaching His gospel. Be a witness to Jesus everywhere we go. Hallelujah. Yes. Memberitakan berita Injil. Rajin berkumpul. Rajin berdoa. Rajin membaca firman Tuhan. Yes. Dan juga bergaul dengan Tuhan. Dengan cinta yang pertama, kasih semula itu. Ini gereja. Kalau itu tidak berlaku di dalam hidup kamu dan saya sebagai gereja, bertobat sebelum terlambat. Oke. Dan nomor 2, gereja semana yang dianiaya tetapi terus tak setia. Ini Tuhan mau. Sekarang kita diam di akhir zaman makin teruk. Kita harus terus tak setia kepada Tuhan. Walaupun apa keadaannya. Karena lebih mulia yang akan dinyata kepada kita daripada penderitaan kita sekarang. Yes. So gereja yang dianiaya. Mungkin kita miskin. Mungkin menderita. Tetapi Yesus mengatakan kamu kaya. Kenapa? Kenapa kita dianiaya? Karena kita menuruti firman Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Dan gereja yang ketiga tadi adalah gereja Pergamus. Gereja yang kompromi. Yang rela menyenangkan hati masyarakat dari menyenangkan hati Tuhan. Bertobat. Saya mau menghabiskan dengan perkataan ini ayat daripada firman Tuhan. The New Testament, perjanjian baru. 1 Yohanes pasal surat Yohanes yang pertama. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sehingga 17. Pikir saudara dan saudari yang dikasih. Janganlah kamu, siapa kamu? Gereja, semua yang percaya pada Yesus. Janganlah kamu mengasihi dunia. Siapa dunia ini? Dalam bahasa Yunani, kosmos. Kosmos, dunia adalah sistem di dunia ini yang dikuasai oleh si jahat siapa? Yang kegelapan itu setan. Yang bertentangan dengan kehidupan yang dikehendak Tuhan. Itu dunia. Janganlah kamu, yaitu gereja, mengasihi dunia dan apa yang ada di dalam dunia. Tidak berarti kita tidak bekerja. Tidak berarti kita tidak makan ataupun kita tidak seronok dengan makanan itu. Tidak berarti kita tidak membeli rumah ataupun membeli kereta. Tidak. Tetapi kita tahu apa maksudnya di sini. Kemudian sebentar nanti kita tahu ya. Jangan ya. Jikalau di dalamnya, jikalau ada orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa, yaitu kasih akan Allah Bapa, tidak ada di dalam orang itu. Dia hanya sebut mulut saja, hati tidak benar. Sebab semua orang, semua yang ada di dalam dunia, semua yang ada di dalam dunia ini, yaitu keinginan daging, the lust of the flesh,
dan keinginan mata, the lust of the eyes, serta keangkuhan hidup, the pride of life, is not of the Father but of the world. Bukanlah berasal dari Bapa di surga, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap, and the world is passing away, sedang uzur, mau mati sudah, ya. And the lust of it, but he who does the will of God abides forever, live forever. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah, siapa? Gerejanya, tetap hidup selama-lamanya. Kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Biar firman ini menyusuk di dalam hati, roh, jiwa, pikiran, segalanya. Dan mengubah kamu dan saya. Supaya nama Yesus dipermuliakan. Menyenangkan Yesus. Tuhan memberkati. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi. Dan saudara seiman, saudari seiman yang saya kasihi. Kita bertemu lagi minggu depan. Shalom.